Irma Imelda Iren Mandagi dan kemudian dilaporkan kepada Gerius Oneyoman yang merupakan representasi dari terdakwa Lukas NMB. Hal ini terlihat sebagaimana bukti foto kunjungan Gerius Oneyoman ke lokasi Hotel Angkasa untuk melihat pembangunan. Hal ini menguatkan fakta sebagaimana keterangan Mike dan Irianti Yuspita Yadius Yoman Telenggan dalam keterangan di persidangan justru menyampaikan mengetahui Hotel Angkasa adalah milik Lukas NMB. Dalam persidangan, Gerius Oneyoman menerangkan tentang keberadaannya di pinggir jalan depan Hotel Angkasa karena pada saat pembangunan ia melihat ada tumpukan material di pinggir jalan. 3. Bahwa ketika diperiksa penyidik KPK, saksi Irianti Yuspita Yadius Yoman Telenggan diminta oleh Fredrik Bane, Irma Mandagi agar Yadius Yoman Telenggan sebagaimana pula termuat dalam BAP nomor 44 bahwa saksi pernah dihubungi oleh Fredrik Bane dan Irma Imelda Mandagi agar saat menyampaikan keterangan kepada penyidik KPK bahwa Hotel Angkasa adalah milik Rijatono Laka. Hal tersebut menunjukkan ada upaya mengaburkan fakta bahwa kepemilikan Hotel Angkasa sebenarnya milik saya. Saksi Irianti Yuspita Yadius Telenggan memberikan keterangan bahwa Hotel Angkasa bukan milik saya atas permintaan Fredrik Bane dan Irma Imelda Mandagi. Keterangan dalam berita acara pemeriksaan tidak dapat dipergunakan untuk pembuktian karena tidak ada dialog tanya jawab dalam persidangan mengenai Hotel Angkasa tentang isi BAP nomor 41 dan 44 tersebut. 4. Berdasarkan keterangan Irma Imelda Mandagi dan Irianti Yuspita Yadius Yoman Telenggan menyebutkan bahwa laporan rekapitulasi keuangan tersebut sifatnya hanya pengeluaran uang dan atas hal tersebut tidak pernah dibuatkan invoice atau penagihan yang ditujukan kepada Lukas NMB. Selain itu, Irianti Yuspita Yadius Yoman Telenggan selaku direksi sekaligus bendahara CV Valibu juga tidak pernah menerima uang masuk pembayaran tagihan dari Lukas NMB atas pembangunan aset-aset tersebut. Dalam persidangan telah saya jelaskan bahwa pembayaran semua pekerjaan ke Rijatono Laka saya lakukan secara tunai dan dibenarkan oleh Rijatono Laka. 5. Bahwa laporan rekapitulasi keuangan tersebut menggabungkan atau menjumlahkan semua pengeluaran terkait dengan pembangunan aset-aset sehingga menjadi tidak logis apabila terhadap aset-aset tersebut berbeda kepemilikannya. Rijatono Laka menerangkan bahwa catatan keuangan perusahaan sesuai dengan fakta. Berdasarkan keterangan saksi Gerius Oneyoman di persidangan, saksi justru mengakui kepemilikan nomor telepon 0812 dan seterusnya. Di dalamnya terdapat rekaman percakapan melalui aplikasi WA dengan Rijatono Laka dan pengiriman foto-foto Hotel Angkasa. Di persidangan, saksi Gerius Oneyoman juga berusaha mengelimir keterlibatannya dengan Rijatono Laka terkait dengan terdakwa Lukas NMB. Penuntut umum pun memaklumi keterangan Gerius Oneyoman mengingat yang bersangkutan telah pula ditetapkan sebagai terdakwa sebagai tersangka pada tanggal 10 April 2023 dalam dugaan pemberian suap kepada Lukas NMB. Selain itu, berdasarkan keterangan saksi Darwis pun menerangkan Gerius Oneyoman pernah menerima kunci dan sertifikat apartemen Kemayoran dari Pitun Enumbi. Selain itu, Gerius Oneyoman juga menerima uang sebesar 300 juta rupiah. Saya tegaskan bahwa saya tidak tahu menahu percakapan antara Rijatono Laka dan Gerius Oneyoman. Kalaupun ada keterangan Gerius Oneyoman menerima uang 300, tidak ada hubungan dengan saya. Informasi baru bahwa Gerius Oneyoman sebagai pemberi suap kepada saya merupakan informasi baru karena selama ini sebagaimana dalam surat dakwaan bahwa pemberi suap kepada saya adalah Rijatono Laka dan Pitun Enumbi. Suap yang katanya diberikan oleh dua orang tersebut karena tidak terbukti, lalu kini muncul tuduhan baru bahwa Gerius Oneyoman juga memberi suap kepada saya. 8. Bahwa adanya pelaporan Rijatono Laka kepada Gerius Oneyoman
yang merupakan representasi dari terdakwa atas renovasi dan pembangunan antara hotel angkasa, dapur dan catering, inventaris truk dan kren, serta rumah kos Entrop yang sedang dikerjakan tersebut membuktikan kendali atau kontrol dan kepemilikan secara nyata dari aset-aset tersebut adalah Lukas NMB dan bukan Rijatono Laka. Atas dasar apa jaksa penuntut umum menyimpulkan bahwa laporan Rijatono Laka ke Gerius Oneyoman merupakan representasi saya? Adanya percakapan antara Rijatono Laka dengan Martin Buan, salah seorang karyawan Rijatono Laka, terkait usul Martin Buan kepada Rijatono Laka agar dilakukan doa sebelum penimbunan area batching plan oleh pemilik tanah. Kemudian Rijatono Laka menjawab akan melaporkan kepada ibu dalam kurung istri Lukas NMB terlebih dahulu. Percakapan antara Martin Buan dengan Rijatono Laka bahwa sebelum penimbunan harus dilakukan doa dan dijawab oleh Rijatono Laka harus melaporkan kepada ibu. Dalam persidangan tidak pernah ditanyakan kepada Rijatono Laka siapa yang dimaksud ibu, tetapi disimpulkan bahwa ibu adalah istri saya. Padahal seingat saya, Martin Buan tidak pernah dihadirkan di persidangan, tetapi mengapa hal tersebut dimasukkan ke dalam jawaban penuntut umum? Adanya percakapan antara saksi Rijatono Laka dan JJ alias Nurmala Hayati pada tanggal 26 September 2019 terkait usul JJ Nurmala kepada saksi Rijatono Laka agar pekerjaan Hotel Angkasa dilaksanakan sistem pembayaran SKBDN atau cover bank meskipun hotel tersebut milik 01. Adanya percakapan antara Rijatono Laka dengan JJ Nurmala yang intinya agar pembangunan hotel dapat dilaksanakan pembayaran SKBDN atau cover bank meskipun hotel tersebut milik 01. Percakapan antara Rijatono Laka dan JJ alias Nurmala Hayati saya tolak karena tidak ada fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari Rijatono Laka apalagi sosok JJ alias Nurmala Hayati tidak pernah dihadirkan dalam persidangan. Mengenai percakapan antara Rijatono Laka dengan JJ atau Nurmala Hayati merupakan cerita baru yang muncul dalam jawaban jaksa penuntut umum tanpa didukung suatu bukti. Adanya percakapan antara Rijatono Laka dan JJ Nurmalawati tanggal 29 Juni bahwa dalam pembicaraan tersebut JJ Nurmalawati menyampaikan penawaran kepada Rijatono Laka untuk bisa masuk ke Hotel Angkasa milik ibu negara. Dalam persidangan pernah ditanyakan istilah 01 yang dimaknai sebagai saya, tetapi istilah 01 tidak pernah dipakai Rijatono Laka. Dalam persidangan, menurut jaksa penuntut umum, Rijatono Laka melakukan percakapan WA dengan Willius pada tanggal 29 September 2020. Di mana Willius mengirimkan foto laporan terkait pengeluaran uang proyek yang dilaksanakan oleh perusahaan Rijatono Laka. Bukti berupa percakapan WA tersebut saya tolak karena selain tidak pernah terungkap dalam persidangan, saksi Wilisius pun tidak pernah dihadirkan dalam persidangan. Kesimpulan berdasarkan logika tanpa sumber dan dasar pengetahuan sudah pasti saya tolak. Hal ini membuktikan bahwa penuntut umum menggunakan informasi-informasi lain di luar fakta persidangan yang selama ini. Keterangan Rijatono Laka bahwa uang yang ditransfer ke rekening saya pada tanggal 20 Mei 2020 adalah uang milik saya yang telah saya jelaskan dalam persidangan saat memberikan keterangan sebagai terdakwa. Menurut jaksa penuntut umum, ada 27 proyek yang dikerjakan oleh Rijatono Laka, yaitu proyek rumah jabatan tahun 2018 oleh PT Aiwondani Permai senilai 5.650 juta. Proyek rumah jabatan tahap 2 tahun 2018 oleh PT Aiwondani Permai dengan nilai 2.722. Proyek ICU RSUD Boven tahun 2018 oleh PT Tabi Bangun Papua dengan nilai kontrak 908 juta. Proyek
BW3 Kota Raja 2018 oleh PT Papua Karya Mandiri dengan nilai kontrak 8.739 juta. Proyek Dispenda Kerom tahun 2018 oleh PT Tabi Bangun Papua dengan nilai kontrak 8.789 juta. Proyek belanja modal dan pengadaan Mebel Air 2019 oleh PT Cahaya Rantai Tondon dengan nilai proyek 8.166 juta. Proyek pembangunan rumah jabatan tahun 2019 oleh CV Skylander dengan nilai proyek 3.156 juta. Proyek peningkatan jalan jembatan SMU 4 Entrop 2019 oleh CV Yehova Jire dengan nilai proyek 880 juta. 9. Proyek peningkatan jalan Kompleks Kedokteran Universitas Cendrawasih tahun 2019 oleh CV Skylander dengan nilai proyek 960 juta. 10. Proyek peningkatan jalan Entrop Hamadi 2019 oleh PT Papua Sinar Anugerah dengan nilai proyek 11.868 juta. 11. Proyek pembangunan Puskesmas Afirmasi Pitewi tahun 2019 oleh PT Papua Mekar Abadi dengan nilai proyek 14.504 juta. 12. Proyek peningkatan jalan kampung Yuwanain tahun 2019 oleh CV Skylander dengan nilai proyek 8.590 juta. 13. Proyek peningkatan jalan Raja Wali tahun 2019 oleh CV Yehova Jire dengan nilai proyek 3.930 juta. 14. Proyek VVIP Sentani 2019 oleh CV Skylander dengan nilai proyek 494.205.000. Proyek MOT Dok 2 tahun 2019 oleh PT Tabi Anugerah Farmindo dengan nilai proyek 8.950 juta. 16. Rehab sarana prasarana penunjang PAUD. 17. Proyek peningkatan jalan Entrop Hamadi tahun 2020 oleh PT Tabi Bangun Papua dengan nilai proyek 14 miliar. 18. Proyek Taut Venue Softball dan Bisbol Universitas Cendrawasih senilai oleh PT Vertikal Tiara Manunggal dengan nilai proyek 4.980 juta. 19. Proyek penataan lingkungan venue menembak Outdoor Auri tahun 2021 oleh PT Tabi Bangun Papua dengan nilai proyek 12.928 juta. 20. Proyek pembangunan pagar keliling venue menembak Auri tahun 2021 oleh PT Vertikal Tiara Manunggal dengan nilai proyek 14.880 juta. 21. Proyek Jalan Kerom tahun 2021 oleh PT Mitra Infrastruktur Sejahtera dengan nilai proyek 1.572 juta. 22. Proyek rehabilitasi Hotel Mumbai tahun 2021 oleh PT Nina Neto Proganda Putri dengan nilai proyek 8.212 juta. 23. Proyek pengadaan water heater, TV, dispenser, galon air di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, Kabupaten Merauke oleh PT Tabi Bangun Papua dengan nilai proyek 23 miliar. 24. Proyek pengadaan AC di Kota Jayapura, Kabupaten Mimika, Kabupaten Merauke tahun 2021 oleh PT Putra Papua Maju dengan nilai proyek dengan nilai proyek 15.577 juta. 25. Proyek pengamanan Pantai Holtekam tahun 2021 oleh CV Skylander dengan nilai proyek 8.900. 26. Proyek pembangunan Puskesmas Terfones Kerom tahun 2021 oleh CV Bumi Gumilang Abadi dengan nilai proyek 9.483 juta. 27. Proyek pengadaan amnonitesis di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, Kabupaten Merauke tahun 2021 oleh PT Tabi Anugerah Farmindo dengan nilai proyek 4.679 juta. Semua proyek-proyek tersebut tidak ada hubungan dengan saya.
Apalagi sesuai penjelasan Ridjatono Laka, Michael Kambuaya, Jerius Oneyoman, bahwa Ridjatono Laka mendapat proyek-proyek tersebut melalui tender elektronik LPSE. Demikian pun keterangan Jerius Oneyoman dan Michael Kambuaya bahwa saya tidak ikut campur tangan baik langsung atau tidak langsung. Dalam persidangan telah saya jelaskan sesuai pembelaan saya bahwa transferan dari Ridjatono Laka 1 miliar adalah uang pribadi saya. Selain uang 1 miliar yang katanya dari Ridjatono Laka juga berupa fee sebesar 34 miliar. Dan dalam bentuk pembangunan fisik antara lain renovasi aset nomor 1 sampai 11 tentang semua tuduhan pemberian suap atau gratifikasi dari Ridjatono Laka dalam bentuk pembangunan atau renovasi fisik telah saya jelaskan bahwa untuk pembayaran kepada Ridjatono Laka saya lakukan secara tunai dan dibenarkan oleh Ridjatono Laka. Sedangkan penerimaan dari Pitun NMB tanggal 10 Juni 2017 berupa setoran di BCA KCU Jayapura Samratulangi sebesar 1.170 dalam bentuk barang yaitu pembelian perlengkapan tempat tidur di Mall Taman Anggrek sebesar 318 juta, dalam bentuk pembelian barang dan perlengkapan tempat tidur di Mall Taman Anggrek 3 Juni 2018 sebesar 155 juta. Setoran Pitun NMB tanggal 10 Agustus 2018 di BCA KCU Dok 2 Jayapura Samratulangi sebesar 100 juta. Setoran 27 Mei 2020 di BCA KCU Jayapura Jalan Samratulangi sebesar 3 miliar. Keenam, setoran 1 Juli 2020 di BCA KCU Jayapura sebesar 3 miliar 170 juta. Atas semua daftar gratifikasi atau pemberian hadiah tersebut telah saya bantah dan tolak karena tidak pernah saya terima, yang telah didukung dengan keterangan Ridjatono Laka bahwa uang 1 miliar sebagaimana tersebut adalah milik saya. Bahkan Ridjatono Laka dalam persidangan telah menerangkan bahwa pada bulan April-Mei 2020 di rekening perusahaannya tidak ada uang sebanyak 1 miliar. Karena tidak ada pekerjaan apalagi pada saat itu sedang COVID. Demikian pun tentang penerimaan hadiah dari Pitun Enumbi telah saya bantah dan menolak karena faktanya saya tidak pernah menerima, apalagi saksi Pitun Enumbi tidak pernah memberikan keterangan. Saya hingga detik ini merasa tetap clean and clear. Telah terbukti bahwa saya tidak pernah menerima gratifikasi tersebut di atas. Karena tidak ada satupun saksi yang menerangkan tentang gratifikasi, apalagi Pitun NMB dan saksi dari pihak BCA KCU Jayapura juga tidak pernah memberikan keterangan tentang gratifikasi, hadiah, atau lalu lintas uang. Kesimpulan jaksa penuntut umum bahwa saya menerima gratifikasi dari Ridjatono Laka dan Pitun NMB tidak didukung suatu bukti. Padahal jaksa penuntut umum pun telah mengakui bahwa tidak ada saksi menerangkan bahwa saya ada menerima suap atau gratifikasi. Mengenai Hotel Angkasa, perlu saya tegaskan kembali bahwa itu bukan milik saya. Saya tidak tahu menahu tentang Hotel Angkasa karena hotel tersebut adalah milik Ridjatono Laka yang ia bangun sendiri. Ridjatono Laka telah menerangkan bahwa tanah untuk pembangunan hotel dibeli sendiri dari Ibu Hendrika Yosnia Hindom, anak dari Gubernur Papua Ishak Hindom, melalui proses tawar-menawar yang semula sebesar 7 miliar 500 dan setelah deal harga menjadi 6 miliar 500. Ridjatono Laka bersama Ibu Hendrika Yosnia Hindom menandatangani akte jual beli di notaris. Setelah penandatanganan akte jual beli, selanjutnya balik nama sertifikat ke nama Ridjatono Laka dan selanjutnya mengurus IMB. Semuanya atas nama Ridjatono Laka karena hotel tersebut adalah milik Ridjatono Laka. Mengenai uang 10 miliar 413
Dari Pitun NMB, jaksa penuntut umum tidak dapat membuktikan apa-apa karena saksi Pitun NMB tidak pernah dihadirkan dalam persidangan. Demikian pun pihak Bank BCA KCU Jayapura. Dengan adanya bantahan, penjelasan tentang ketiga materi suap atau gratifikasi tersebut sesungguhnya telah terbukti bahwa saya didakwa tanpa bukti apapun dan saya telah dijolimi. Dari ke-17 saksi yang diajukan dalam persidangan, termasuk bukti surat dan keterangan saya sebagai terdakwa, telah membuktikan bahwa saya tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan. Bahwa jumlah saksi yang dibatasi hanya 17 orang, walaupun di awal persidangan dijelaskan akan menghadirkan 40 saksi, tapi tidak diajukan lagi karena hanya dengan 17 saksi saja tidak dapat membuktikan tuduhan kepada saya. Jaksa penuntut umum membatasi jumlah saksi tidak perlu bertambah karena 17 saksi saja sudah tidak mampu membuktikan tuduhannya. Jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan, tuntutan dan jawaban atas pembelaan menyatakan saya menerima suap atau gratifikasi dari Pitun NMB sebesar 10.413.929.500. Dalam persidangan sebagaimana keterangan Rifki Agereno bahwa saksi tersebut tidak mengenal Pitun NMB atau Benyamin Tiku dan juga tidak mengenal Agus Perlindungan Tambunan atau Domi Yamamoto. Bahwa jaksa penuntut dalam ketidakberdayaan untuk membuktikan adanya suap atau gratifikasi dari Pitun NMB telah menggunakan suatu teori pembuktian baru dalam kasus gratifikasi atau suap dengan teori mengikuti jejak uang, follow the money, dan menilai pembuktian argumentasi yang dibangun oleh penasihat hukum saya menggunakan taktik pembelaan yang sudah usur atau kuno dengan cukup bertanya kepada saksi apakah saksi mengetahui Bapak Lukas menerima suap. Sebagaimana pengakuan jaksa penuntut umum mengenai fakta tidak ada suap atau gratifikasi menyatakan sudah barang tentu saksi Rifki Agereno, Domi Yamamoto, Benyamin Tiku, Muhammad Husnul Kuluki, Mai Sunadip Darwis, Basuki Rahmat, Michael Kambuaya sekalipun tidak akan mengetahui karena para saksi tersebut tidak mengetahui suap atau gratifikasi yang dilakukan oleh saya. Kemudian jaksa penuntut umum membangun suatu teori pembuktian baru dalam kasus saya dan dalam kasus suap dan gratifikasi saya dengan istilah follow the money dengan mengutip contoh kasus yang melibatkan mafia Salvatore Totorina di mana menghadapi saksi-saksi berbohong karena takut ketahuan mafia. Kemudian ada fabrikasi dokumen karena sang mafia sudah didampingi profesional enabler yang menutup jejak kepemilikan. Tetapi ada satu hal yang tidak mungkin berbohong, yaitu jejak uang. Ajaran jejak follow the money dikutip oleh jaksa penuntut umum berdasarkan teori yang disampaikan oleh Judge Giovanni Falcon untuk melakukan penyidikan kasus melakukan penyidikan kasus mafia Salvatore Totorina. Sudah pasti saya tolak karena saya bukan mafia yang perlu disamakan dengan mafia Salvatore Totorina. Lagi pula saya bukan didampingi profesional enabler yang memfabrikasi dokumen. Saya juga menolak kutipan Judge Giovanni Falcon dalam kasus mafia Salvatore karena jaksa penuntut umum tidak dapat menjelaskan sumber kutipannya, baik buku, jurnal, atau sumber-sumber ilmiah lainnya berdasarkan fakta-fakta hukum. Tidak juga dijelaskan kasus mafia Salvatore Totorina terjadi di mana, kapan terjadi, bagaimana terjadi, mengapa terjadi, dan lain-lain. Untuk membuktikan saya menerima suap atau gratifikasi sebenarnya simpel saja. Cukup hadirkan saksi yang menerangkan di mana saya terima suap atau gratifikasi, kapan dan bagaimana kejadiannya, dan yang terpenting adalah siapa saksi yang mengetahui saya menerima suap. Apalagi selama persidangan tidak ada barang bukti uang yang berjumlah 1 miliar dari Rijatono Laka atau dari Pitun NMB sebesar 10.413 juta. Saya diadili tanpa bukti-bukti dan barang bukti. Untuk Hotel Angkasa sebenarnya sudah jelas
apalagi jaksa penuntut dalam pembuktian tentang kepemilikan Hotel Angkasa menyatakan hanya ada komunikasi antara Gerius Oneyoman dengan Filius atau foto Gerius Oman saat di pinggir jalan Angkasa tempat pembangunan hotel. Jaksa penuntut umum berkesimpulan ada foto-foto Gerius Oneyoman di pinggir jalan tempat pembangunan hotel merupakan representasi diri saya. Saya tolak karena saya adalah saya. Saya bukan Gerius Oneyoman atau Gerius Oneyoman bukan saya. Jaksa penuntut umum untuk membuktikan adanya suap atau gratifikasi menggunakan teori follow the money, yaitu suatu pendekatan yang berupaya menemukan uang, harta benda, kekayaan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti objek kejahatan melalui analisa transaksi keuangan yang diduga bahwa uang tersebut sebagai hasil kejahatan. Teori follow the money menurut literatur sebagaimana penelitian Rizky Amalia, Yunus Hussein et al. Cetakan Universitas Indonesia 2017 menegaskan bahwa teori follow the money hanya dapat diterapkan dalam tindak pidana pencucian uang. Dakwaan kepada saya adalah suap atau gratifikasi, sehingga dengan demikian teori follow the money tidak dapat diterapkan kepada saya. Dikarenakan teori follow the money tidak dapat diterapkan kepada saya sehingga jaksa penuntut umum memanipulasi keterangan bahwa saya tidak mempunyai alat bukti apapun untuk menyanggah pembuktian jaksa penuntut umum. Ketidakmampuan jaksa penuntut umum untuk membuktikan bahwa saya telah melihat suap dan gratifikasi sehingga menggunakan istilah atau diksi tipu-tipu itu bilang bekerja tulus, tidak korupsi, tapi menerima uang. Tidak sah untuk diri sendiri. Tipu-tipu itu bilang proyek sesuai pengadaan, tapi pemenang ternyata pesanan. Tipu-tipu itu bilang sakit di luar negeri, tapi ternyata mencari kesenangan dengan berjudi. Saya tolak diksi sarkas tersebut karena saya sebagai Gubernur Papua 2 periode bekerja tulus, mendapat penghargaan WTP sebanyak 8 kali. Diksi yang menyatakan tipu-tipu itu bilang proyek sesuai pengadaan, tapi pemenangnya ternyata pesanan. Saya hanya kasihan terhadap jaksa penuntut umum atas sinisme yang penuh kebohongan. Tolong tunjukkan satu saja saksi yang menerangkan bahwa pemenang tender adalah pesanan, atau diksi yang menyatakan tipu-tipu itu bilang sakit di luar negeri, tapi ternyata mencari kesenangan dengan berjudi. Faktanya saya memang sakit dan berobat di luar negeri. Apalagi Dr. Idi yang membuat MOU dengan KPK telah menjelaskan hasil pemeriksaan bahwa saya memang sakit. Selagi saudara berkuasa, silakan menghina saya, berbuat kasar, sarkas, sinis kepada saya. Saya tidak akan membalas karena saya percaya apa yang saudara tabur itulah yang akan saudara tuai. MOU antara KPK dan Dr. Idi yang meminta seolah-olah Dr. Idi melakukan second opinion, bukan second opinion dalam kelasiman pengobatan atau tindakan medis. Second opinion yang dilakukan oleh tim Dr. Idi, sebagaimana berulang kali dijelaskan oleh Ketua Tim Dr. Idi, Dr. Agus Purwadianto, kepada pengacara saya dan keluarga saya, yang untuk kedua kalinya dilakukan di RSPAD Gatot Subroto 31 Juli 2023 yang disaksikan oleh tim jaksa penuntut umum bahwa maksud pemeriksaan second opinion adalah penafsiran saja, bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan atau untuk tindakan medis. Profesor Agus Purwadianto dalam berbagai kesempatan telah menjawab pertanyaan keluarga tentang maksud dan tujuan dilakukan second opinion. Dan Profesor Agus Purwadianto menyatakan hanya dalam rangka pemeriksaan kesehatan, walaupun dengan fakta bahwa saya dalam keadaan sakit, tetapi akan mengeluarkan kesimpulan bahwa pasien atau saya bisa diwawancara. Dalam persidangan pra-peradilan, ketika tim Dr. Idi dihadirkan untuk menjelaskan kondisi kesehatan saya
telah menjelaskan bahwa walaupun dalam keadaan sakit dan hanya bisa angguk-angguk saja, Dr. Idi harus menyatakan bahwa saya bisa diwawancara. Bahkan dalam persidangan pra-peradilan, salah satu anggota tim Dr. Idi, Dr. Natalia Widiasi, menjelaskan bahwa saya sakit dan berbicara tidak jelas karena stroke, tetapi ia sebagai lawan bicara saya menangkap ucapan saya, maka saya dikatakan dapat diwawancara. Sekarang sudah terang menderang bahwa saya benar-benar sakit dan penyakit saya sudah komplit untuk pengobatan. KPK meminta saya membayar sendiri karena KPK hanya untuk BPJS Kesehatan, sehingga setiap kali saya melakukan pengobatan saya harus bayar sendiri. Majelis Hakim yang mulia, Jaksa Penuntut Umum yang saya hormati, tim penasihat hukum saya. Tuduhan suap atau gratifikasi kepada saya sudah saya jelaskan tidak terbukti dan tidak perlu memakai teori follow the money. Karena teori tersebut hanya berlaku untuk tindak pidana pencucian uang. Karena seperti telah saya jelaskan dalam pembelaan saya, bahwa uang 1 miliar yang ditransfer oleh Rija Tonolaka ke rekening saya adalah uang saya sendiri. Hotel Angkasa atau pembangunan fisik berbagai proyek tidak ada hubungan dengan saya. Saya pun tidak pernah menerima pemberian dari Pitun NMB, termasuk pembelian tempat tidur di Mall Taman Anggrek Jakarta dengan kartu kredit Pitun NMB. Pembelian tempat tidur tersebut adalah urusan Pitun NMB. Apalagi dalam persidangan, barang bukti dari Pitun NMB, baik berupa uang 10 miliar dan tempat tidur, tidak pernah diperlihatkan fisik maupun visual fotonya. Jaksa penuntut umum menyatakan uang gratifikasi yang diberikan Pitun NMB dikirim ke rekening BCA dan berkesimpulan bahwa saya menerima gratifikasi adalah kesimpulan prematur. Karena sebagaimana saya katakan tidak ada saksi dari BCA. Jaksa penuntut umum sudah berperan sebagai juru bicara BCA dengan menyatakan bahwa BCA tentu telah menerapkan prinsip Know Your Customer KNY sebagai pelaksanaan sikap kehati-hatian dalam rangka pencegahan tindak pidana. Bagi saya, jaksa penuntut umum sudah berperan sebagai pegawai BCA, namun tidak dapat menanggapi keterangan Budi Sultan bahwa slip setoran 12 April 2013 yang diperlihatkan dalam sidang diragukan kebenarannya karena pada tahun 2013 Bank BCA Timika belum ada dan baru beroperasi tahun 2015. Saya juga menolak adanya gratifikasi dari Budi Sultan. Karena sebagaimana telah saya jelaskan, uang yang diberikan Budi Sultan dengan mentransfer kepada rekening Emil Dasun adalah pinjaman Shirley Susan yang tidak ada hubungan dengan saya. Apabila benar Budi Sultan memberikan gratifikasi, lalu apa yang didapat Budi Sultan dari saya? Hanya orang bodoh saja yang mau memberikan sejumlah uang, bahkan sampai 1.990.000.000 tanpa mengharapkan sesuatu. Proyek-proyek yang didapatkan Budi Sultan dari Kementerian PUPR tidak ada hubungan dengan saya. Sebelum saya kembali memohon untuk dibebaskan dalam perkara gratifikasi, pasal 12A, 12B, pasal 11, dan pasal 12 huruf B besar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, saya tetap mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim. Karena KPK telah memblokir rekening saya, rekening istri saya, rekening anak saya, yang sesungguhnya tidak ada hubungan dengan perkara saya mohon agar rekening tersebut dapat dibuka blokirnya, supaya anak saya dapat melanjutkan pendidikan dan istri saya dapat menjalani kehidupan yang normal. Permohonan. Dari bantahan-bantahan tersebut di atas, saya mohon agar majelis hakim yang mengadili perkara saya dapat memutuskan berdasarkan fakta-fakta bahwa saya tidak bersalah dan dengan itu dapat membebaskan saya dari segala dakwaan.
Saya memohon agar rekening saya, rekening istri saya, dan rekening anak saya, termasuk aset-aset yang telah disita, mohon dikembalikan. Saya juga memohon agar saya jangan dijolimi lagi dengan kasus-kasus baru yang hanya berupa opini. Sekian dan terima kasih. Hormat saya, Lukas NMB. Ya, demikian duplik pribadi terdakwa yang barusan dibacakan oleh penasihat hukum terdakwa. Silakan diserahkan. Asli semua ini ya. Baik, dari tim penasihat hukum ada? Ya. Terima kasih Yang Mulia, akan kami bacakan secara bergantian Yang Mulia. Majelis Hakim yang kami muliakan, Saudara penuntut umum yang terhormat. Perkenankanlah kami Yang Mulia, yang akan mengadili Lukas NMB, mengutip kata-kata penuh arti dari Santo Agustinus, biarawan Katolik, ahli filsafat, ahli hukum yang hidup di abad keempat Masehi. Et inquietum est cor meum domine, donec requiescat in te, dari buku Confessiones. Semua ekseminaris yang menamatkan bahasa Latinnya pasti mengenal dan mengerti kutipan ini, yang saya baca ketika menamatkan bahasa Latin saya di Seminari Santo Petrus Claver di Makassar. Terjemahan bebas untuk kasus ini. Betapa hati jiwa kami resah dan galau melihat keberanian dan nekatnya penuntut umum memanipulasi fakta-fakta persidangan Lukas NMB. Kami sadar bahwa keresahan kami itu baru berhenti ketika kami beristirahat di dalam tangan-Mu Tuhan. Peradilan Lukas NMB terdiri dari dua bagian. Peradilan pembunuhan karakter baik sebelum persidangan maupun sementara persidangan. Penuntut umum berhasil meracuni dan menggiring opini publik dengan mencap Lukas NMB sebagai penjudi besar, pemilik pesawat pribadi, punya hotel, punya banyak rumah yang semuanya tidak terbukti di persidangan. Di samping itu, sementara sidang belum usai, Lukas telah ditetapkan sebagai tersangka TPPU di luar pengetahuan kami penasihat hukum, kecuali pemberitahuan penuntut umum kepada media. Padahal di saat bersamaan, berdasarkan bukti dari Badan Pemeriksa Keuangan yang kami lampirkan di dalam pledoi kami, tak satu sen pun keuangan negara yang diselewengkan. Hasil pemeriksaan BPK wajar tanpa pengecualian. Selain itu, agar Lukas NMB tambah stres, Dr. Roy Reneng, penasihat hukum Lukas NMB, ditahan dengan tuduhan menghalang-halangi pemeriksaan Lukas NMB, padahal dari 184 saksi acat dalam berkas perkara Lukas NMB, tak seorang saksi pun di dalam kesaksiannya di ujung BAP mereka masing-masing menjelaskan bahwa keterangan mereka dibuat atas pengaruh Dr. Roy Renning. Kurang lebih 40 tahun kami OSK Ligis pernah bersama advokat di berbagai pengadilan membela perkara di pengadilan di luar negeri. Di persidangan Tommy Soeharto melawan Bank Paribas di Royal Court Guernsey, sidang dihadiri oleh Kejaksaan Agung almarhum Yosef Suardi Sabda, mewakili NKRI, Duta Besar Indonesia di London, Dr. H.E. Martina Telgawa, dan para pihak. Saya OSK Ligis, Dr. Y.B. Purwani SHRLM bersama lawyer di Guernsey mewakili Tommy Soeharto. Selama kurang lebih 5 tahun saya bolak-balik ke pulau itu. Saya lampirkan bukti pembelaan saya dalam perkara Tommy di Guernsey berjudul Trust Boundary Financial Case in International Forum. Baik di luar sidang maupun apa yang terjadi di sidang, fakta persidangan bebas dari keterangan media, apalagi keterangan yang bisa mempengaruhi jalannya sidang. Bila itu terjadi,
pihak yang menggiring opini pasti dikenakan sanksi contempt of court. Demikianlah sekelumit awal duplik kami dan harapan semoga penuntut umum bertobat untuk tidak dengan seenaknya memanipulasi fakta persidangan. Setelah kami membaca dan mendengar replik penuntut umum yang dibacakan di persidangan tanggal 25 September 2023, kami para penasihat hukum sudah menduga bahwa ke-17 saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang dimajukan oleh penuntut umum sama sekali diabaikan oleh penuntut umum. Keterangan 17 saksi yang diperiksa di persidangan telah didengar publik, termasuk yang mulia majelis hakim, yang seluruhnya menerangkan tidak seorang saksi pun yang di bawah sumpah mengakui pernah memberi suap atau gratifikasi kepada terdakwa. Berikut nama-nama 17 saksi di bawah sumpah tersebut sesuai dengan pasal 185 ayat 1 KUHP yang menyatakan keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Fida halaman 62, halaman 95, pembelaan penasihat hukum. Lanjut oleh rekan kami yang mulia. Baik, kami lanjut yang mulia. Saksi Insinyur Michael Kambuaya pada intinya menerangkan sebagai berikut. Saksi menjadi Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua pada tahun 2014 sampai 2017. Bahwa saksi mengetahui hasil pemeriksaan BPK dengan predikat wajar tanpa pengecualian dan pertanggungjawaban Gubernur Papua yaitu saudara terdakwa disetujui oleh DPRD selaku mitra. Bahwa saksi tidak pernah melihat, tidak pernah mendengar, dan tidak mengetahui adanya pemberian suap dan gratifikasi kepada terdakwa. Saksi Benyamin Tiku pada intinya menerangkan sebagai berikut. Bahwa saksi merupakan sopir perusahaan PT Melonesia, Lingge dan Astra Jaya milik Pitong Enumbi sejak 2016 hingga sekarang. Bahwa saksi menyatakan tidak tahu mengenai proyek dari Dinas PUPR Papua. Bahwa saksi tidak pernah melihat, tidak pernah mendengar, dan tidak mengetahui adanya pemberian suap dan gratifikasi kepada terdakwa. Saksi Darwis pada intinya menerangkan sebagai berikut. Bahwa saksi menyatakan memberikan keterangan secara bebas tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Bahwa saksi merupakan seorang kepercayaan dan menjadi sopir Piton Enumbi di Jakarta sejak 2016 hingga bulan Februari. Piton Enumbi sakit sehingga tidak pernah menjadi sopir Piton Enumbi lagi. Bahwa saksi tidak terikat dan merupakan sopir rental di Jakarta sehingga tidak mendapatkan gaji. Bahwa saksi tidak pernah melihat, tidak pernah mendengar dan tidak mengetahui adanya pemberian suap dan gratifikasi kepada terdakwa. Saksi Basuki Rahman Suminta pada intinya menerangkan sebagai berikut. Bahwa saksi adalah sopir pribadi terdakwa di Jakarta sejak tahun 2013. Bahwa saksi tidak pernah melihat, tidak pernah mendengar, dan tidak mengetahui adanya pemberian suap dan gratifikasi kepada terdakwa. Saksi Riatono Laka pada intinya menerangkan sebagai berikut. Bahwa saksi menandatangani semua BAP yang dibuat oleh KPK. Bahwa saksi merupakan Direktur PT Tabi Bangun Papua, yaitu suatu perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi yang berdiri sejak tahun 2017. Namun saat ini sudah ditutup dan saksi juga seorang pemilik CP Walibu. Bahwa saksi mengambil uang 1 miliar milik terdakwa untuk keperluan berobat terdakwa. Bahwa Hotel Angkasa merupakan milik saksi secara pribadi. Bahwa saksi tidak pernah melihat, tidak pernah mendengar, dan tidak mengetahui adanya pemberian suap dan gratifikasi kepada terdakwa. Saksi Domino Yamamoto pada intinya menerangkan sebagai berikut. Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga. Bahwa saksi bekerja sebagai wira swasta dengan menawarkan jasa hotel, transportasi, dokter, rumah sakit di Singapura. Bahwa saksi tidak pernah melihat, tidak pernah mendengar, dan tidak mengetahui
adanya pemberian suap dan gratifikasi kepada terdakwa. Saksi Jemi Yamamoto pada intinya menerangkan sebagai berikut, bahwa saksi menerangkan tidak ada hubungan dengan keluarga maupun tidak mengenal terdakwa, bahwa saksi tidak pernah melihat, tidak pernah mendengar, dan tidak mengetahui adanya pemberian suap dan gratifikasi kepada terdakwa. Saksi Meike pada intinya menerangkan sebagai berikut, bahwa saksi mengenal terdakwa. Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh penyidik KPK, bahwa saksi pernah bekerja di PT Tabi Bangun Papua 2016 sampai 2022, dan sebelumnya pernah bekerja di PT Tabi Windows sebagai finansial atau keuangan. Bahwa saksi tidak pernah melihat, tidak pernah mendengar, dan tidak mengetahui adanya pemberian suap dan gratifikasi kepada terdakwa. Saksi Irma Imelda Irene Mendagi pada intinya menerangkan sebagai berikut, bahwa saksi di PT Tabi Bangun Papua bertugas mengontrol pekerjaan fisik di lapangan, bahwa saksi tidak pernah melihat, tidak pernah mendengar, dan tidak mengetahui adanya pemberian suap dan gratifikasi kepada terdakwa. Saksi Rianti Yuspita Yanius Talenggeng Yoman pada intinya menerangkan bahwa pekerjaan saksi adalah direksi di CV Walibu sampai saat ini, bahwa saksi merupakan bendahara di CV Walibu. Saksi tidak pernah melihat, tidak pernah mendengar, dan tidak mengetahui adanya pemberian suap dan gratifikasi kepada terdakwa. Saksi Gerius One Yoman pada intinya menerangkan sebagai berikut, bahwa saksi di Papua bekerja selaku Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua sejak tahun 2018 sampai 2022 bulan Oktober. Saksi menerangkan bertugas selaku PPK hanya jika terdapat kendala. Saksi tidak pernah melihat, tidak pernah mendengar, dan tidak mengetahui adanya pemberian suap dan gratifikasi kepada terdakwa. Saksi Rifki Argareno pada intinya menerangkan sebagai berikut, bahwa saksi tidak mengenal terdakwa. Bahwa saksi menerangkan membuka rekening BCA di Blitar atas suruhan dari Dian Puspitasari selaku kakak dari saksi. Saksi tidak pernah melihat, tidak pernah mendengar, dan tidak mengetahui adanya pemberian suap dan gratifikasi kepada terdakwa. Saksi Muhammad Husnul Huli pada intinya menerangkan sebagai berikut, bahwa saksi tidak mengenal terdakwa, bahwa saksi tidak pernah melihat, tidak pernah mendengar, dan tidak mengetahui adanya pemberian suap dan gratifikasi kepada terdakwa. Saksi Maisunam Vid pada intinya menerangkan sebagai berikut, bahwa saksi tidak mengenal terdakwa, saksi tidak bekerja sebagai pedagang sembako, bahwa saksi tidak pernah melihat, tidak pernah mendengar, dan tidak mengetahui adanya pemberian suap dan gratifikasi kepada terdakwa. Saksi Rudi Sultan pada intinya menerangkan sebagai berikut, bahwa saksi merupakan Direktur PT Indo Papua, bahwa saksi tidak pernah melihat, tidak pernah mendengar, dan tidak mengetahui adanya pemberian suap dan gratifikasi kepada terdakwa. Saksi Imelda Sun pada intinya menerangkan sebagai berikut, bahwa saksi merupakan pemilik salon Diva di Jayapura, bahwa saksi mengetahui namun tidak mengenal terdakwa, bahwa saksi tidak pernah melihat, tidak pernah mendengar, dan tidak mengetahui adanya pemberian suap dan gratifikasi kepada terdakwa. Saksi Shelly Susan pada intinya menerangkan sebagai berikut, bahwa saksi merupakan Direktur Utama PT Laut Timur Papua, bahwa saksi mengenal terdakwa, bahwa saksi tidak pernah melihat, tidak pernah mendengar, dan tidak pernah mengetahui adanya pemberian suap dan gratifikasi kepada terdakwa, serta keterangan 3 orang ahli yang diajukan terdakwa, yaitu Muhammad Ruhyandi, video pada halaman 95 sampai 102 pembelaan penasihat hukum. Dr. H. Eko Subondo, SE MMK, video halaman 102 sampai 107 pembelaan penasihat hukum. Dr. Hernol Ferry Makabimbang, MSc, SH, video halaman 108 sampai 160 pembelaan penasihat hukum. Penuntut umum mengakui keterangan ke-17 saksi yang secara nyata di muka persidangan menerangkan
tidak pernah memberikan suap maupun gratifikasi sebagaimana dimuat pada halaman 29 sampai 309 tuntutannya. Uraian fakta hukum adalah karangan penuntut umum dan copy paste dari dakwaan, sehingga bertentangan dengan pasal 185 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang terdapat pada halaman 512 sampai 642. Tuntutan dan terbukti fakta hukum tersebut di luar keterangan ke-17 saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan, bahwa penuntut umum diduga menggunakan keterangan Riatono Laka dalam perkara putusan nomor 29 garing Pitsus garis datar TPK garing 2023 garing PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Riatono Laka untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa. Padahal secara nyata Riatono Laka dalam persidangan terdakwa hanya menerangkan sebagai berikut. Video dalam halaman 556 sampai 67 pembelaan penasihat hukum, bahwa saksi menandatangani semua BAP yang dibuat oleh KPK, bahwa saksi menerangkan Direktur PT Tabi Bangun Papua, yaitu sebuah perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi yang berdiri sejak 2017, namun saat ini sudah ditutup. Dan saksi juga seorang pemilik PT Walibu, bahwa saksi mengambil uang 1 miliar milik terdakwa untuk keperluan berobat terdakwa, bahwa Hotel Angkasa merupakan milik saksi secara pribadi yaitu Bapak Riatono Laka, bahwa saksi tidak pernah melihat, tidak pernah mendengar, dan tidak mengetahui adanya pemberian suap dan gratifikasi kepada terdakwa. Surat dakwaan adalah batas pertarungan hukum antara terdakwa, penasihat hukum melawan penuntut umum. Sebenarnya pertanyaan mendasar dan sangat logis adalah, apakah para saksi pernah memberikan secara langsung suap atau gratifikasi pada terdakwa? Semuanya menjawab tidak pernah. Bahkan di antara saksi ada yang beberapa saksi yang tidak mengenal terdakwa sebagai gubernur, yaitu saksi Rifki Agareno, saksi Muhammad Husnul Khurib, saksi Mai Sunamri, saksi Budi Sultan, termasuk saksi Domi Yamato yang melayani terdakwa di Singapura, tidak pernah mengetahui terdakwa adalah gubernur Provinsi Papua. Karena panik tidak dapat menghadirkan saksi yang membuktikan dakwaannya, maka pengajuan saksi oleh penuntut umum dilakukan secara hantam kromo. Saksi Rudi Sultan tidak pernah mendapatkan proyek di Provinsi Papua. Rudi Sultan mendapatkan proyek yang bersumber dari APBN Kementerian PUPR. Bahwa saksi Rudi Sultan yang bersama-sama sekali lagi tidak pernah mengikuti e-tender di Dinas Provinsi Papua, di PUPR Provinsi Papua, dijadikan saksi, termasuk ahli penata rambut dan banyak saksi lainnya yang jelas-jelas tidak kenal dan tidak ada hubungannya dengan terdakwa. Yang membuat heboh para pemerhati hukum untuk kasus terdakwa Lukas Nmb adalah cara penuntut umum melakukan penggiringan opini melalui media, baik sebelum persidangan dan sementara di persidangan berjalan. Sebelum dan menjelang sidang telah terjadi pembunuhan karakter berencana penuntut umum terhadap terdakwa. Terbukti di dalam dakwaan penuntut umum, judi sama sekali tidak pernah dibahas dalam dakwaan, tetapi kegiatan judi selalu dibahas oleh penuntut umum dalam persidangan. Bahwa dakwaan tipu-tipu penuntut umum antara lain kepemilikan Hotel Angkasa, di mana setelah sertifikat kepemilikan diperlihatkan di persidangan, terbukti pemilik Hotel Angkasa adalah saudara Riatono Laka. Video bukti nomor 723. Dengan dakwaan tipu-tipu tersebut, penuntut umum terkena jaringannya sendiri dengan OTT sendiri, khususnya tentang fakta hukum mengenai kepemilikan Hotel Angkasa yang ternyata bukan milik terdakwa. Saat pemeriksaan persidangan berlangsung, penuntut umum kembali membuat sensasi dengan menuduh terdakwa mempunyai pesawat, memiliki banyak rumah,
tanpa penuntut umum sanggup memperlihatkan sertifikat kepemilikan atas barang-barang tersebut. Karena memang terdakwa yang karirnya di pemerintahan cukup panjang, tak punya banyak rumah. Angka-angka fantastis yang dimajukan penuntut umum mengenai adanya dugaan suap dan gratifikasi terdakwa pun tidak terbukti karena tidak ada satu saksi pun yang menerangkan pernah memberikan suap dan gratifikasi kepada terdakwa. Sesuai dengan kesaksian di bawah sumpah Riatono Laka dan saksi-saksi lainnya, video halaman 42 sampai halaman 495 pembelaan penasihat hukum, yaitu saksi Insinyur Mikael Kambuaya, saksi Benyamin Tiku, saksi Darwis, saksi Basuki, saksi Saminta, saksi Domi Yamamoto, saksi Jimmy Yamamoto, saksi Meke, saksi Irma Imelda Mendagi, saksi Irianti Yuspita Yudis Telenggeng, Yoman, saksi Gerius One Yoman, saksi Riki Anggareno, saksi Muhammad Husul Huni, saksi Mai Sunabi, saksi Rudi Sultan, saksi Imelda Sum, saksi Seli Susan. Bahwa dari bukti laporan keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan yang penasihat hukum majukan di dalam pledoi penasihat hukum, terbukti tidak satu pun keuangan negara yang disalahgunakan oleh terdakwa Lukas NMB. Itu sebabnya di dalam pledoi terdakwa Lukas NMB, terdakwa menjelaskan bahwa pemerintahannya clean dan clear. Semoga bukti hasil temuan BPK yang wajar tanpa pengecualian pun menjadi pertimbangan yang mulia majelis hakim di dalam menjatuhkan vonis bebas atas diri terdakwa Lukas NMB. Dalam berita yang dirancang penuntut umum sebelum persidangan dan berlanjut pada dakwaan dan tuntutan, terbukti bahwa semua uraian yang menyangkut dakwaan dan tuntutan adalah cerita bohong penuntut umum. Namun demikian, sekalipun penasihat hukum berhasil meng-OTT penuntut umum atas keterangan palsu yang dimajukan penuntut umum dalam persidangan penuntut umum, tetap menempatkan wajah suci tanpa dosa yang penuh kemunafikan. Dengan sikap penuntut umum tersebut, orang awam akan mengatakan penuntut umum bermuka badak. Perkara terdakwa sebenarnya tidak perlu ditangani oleh kami penasihat hukum yang telah cukup lama berkecimpung di dunia peradilan. Dalam perkara terdakwa hanya satu pertanyaan yang cukup dimajukan oleh pengacara pemula, yaitu apakah saksi pernah memberi suap atau gratifikasi kepada terdakwa? Mengenai barang bukti suap dan gratifikasi, bila semua barang bukti dari poin 1 sampai nomor 1024 tersebut adalah bukti suap dan gratifikasi kepada terdakwa, minimal ada satu berita acara penyitaan yang asalnya dari terdakwa, yang ditandatangani terdakwa, disaksikan oleh 2 saksi, dan tembusan berita acara penyitaan tersebut diberikan kepada keluarga terdakwa sesuai pasal 38 Yunto pasal 129 dan pasal 130 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dilanjutkan oleh rekan kami. Lanjutkan yang mulia. Tidak ada satupun berita acara penyitaan barang bukti yang disita dari dan ditandatangani oleh terdakwa, bahkan buku rekening bank, ATM bank sama sekali tidak dipegang oleh terdakwa. Ketika 17 saksi charge penuntut umum memberikan keterangan suap dan gratifikasi di persidangan, baik saksi fakta maupun saksi de auditu tidak ada yang menerangkan adanya pemberian uang suap kepada terdakwa. Oleh karenanya terdakwa menolak semua kesaksian saksi-saksi tersebut. Lukas NMB dengan lantang menjawab, Lukas NMB tidak pernah menerima suap dan gratifikasi. Tuduhan penuntut umum adalah tuduhan tipu-tipu. Kalau menelaah sejarah panjang dakwaan penuntut umum yang sekarang sedang berlangsung, dengan membaca pembelaan pribadi terdakwa, kami penasihat hukum berpendapat bahwa Lukas NMB memang ditargetkan dijadikan terdakwa tindak pidana suap dan gratifikasi sebagai bentuk balas dendam KPK atas peristiwa di Hotel Borobudur ketika oknum KPK dilaporkan ke polisi karena gagal menggeledah pegawai Lukas NMB.
Pihak KPK selalu berusaha untuk mencari-cari kesalahan terdakwa, seperti mempunyai dendam kesumat kepada terdakwa. Hal ini terbukti pada tindakan penggeledahan yang dilakukan KPK di kantor Gubernur Papua pada sekitar awal tahun 2017, namun ternyata tidak ditemukan adanya bukti-bukti yang mengarah pada adanya suatu peristiwa tindak pidana korupsi. Kedua, tanggal 2 Februari 2019 di lobi Hotel Borobudur, KPK kembali mencoba melakukan OTT terhadap terdakwa karena mengira ada pemberian uang. Padahal ketika diperiksa tidak ada uang dan hanya ada berkas dalam tas yang diduga berisi uang tersebut. Oleh karena gagal menemukan kesalahan terdakwa, maka KPK mulai merekayasa perkara ini dengan melakukan penggiringan opini. Terdakwa dibilang sering main judi, menerima suap dan gratifikasi yang ternyata tidak terbukti dalam perkara ini. Kalaupun seandainya penuntut umum gagal menjerat Lukas NMB untuk perkara tindak pidana suap dan gratifikasi, KPK ternyata telah mempersiapkan jerat untuk terdakwa dalam perkara lain yang telah menunggu, yaitu perkara tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Yang biasa menghadapi KPK pasti paham akan manuver-manuver KPK di dalam membunuh lawannya. Itu sebabnya ketika tuntutan penuntut umum terhadap terdakwa selama 10 tahun tanpa mempertimbangkan kesehatan terdakwa yang telah mengalami stroke 4 kali, ginjal stadium 5 atau akut, hipertensi, diabetes, jantung. Hal itu yang membuat penasihat hukum membeli judul pledoinya tuntutan sadis jaksa penuntut umum. Secara awam hanya mujizat yang bisa menyebabkan terdakwa dapat bertahan selama 10 tahun. Karena menyadari kesehatan terdakwa yang semakin menurun, kami para penasihat hukum hanya mampu berdoa. Semoga Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang memberi kesembuhan dan panjang umur kepada klien kami Lukas NMB yang sangat kami hormati. Sebelum mengakhiri duplik ini, semoga dengan peristiwa sakitnya terdakwa, di saat kami membaca pledoi kami, di mana teman senasib Lukas NMB pernah melakukan petisi mengenai sakit Lukas NMB, di mana sekarang pengurusan sakit Lukas NMB tidak lagi dilakukan oleh mereka, karena penuntut umum tidak punya tanggapan atas petisi mereka, semoga melalui perkara ini memang terbukti bahwa status sakit Lukas NMB berada pada kesimpulan Lukas NMB tidak layak untuk diadili, not fit to stand trial based on human right. Setelah kami menelaah seluruh replik penuntut umum yang penuh kebohongan, duplik kami merupakan satu kesatuan dengan pembelaan kami dan pembelaan pribadi terdakwa, dan kami tetap bertahan dengan apa yang kami sampaikan, uraikan pada pembelaan kami maupun di dalam duplik ini. Atas dasar itu kami tetap pada permohonan kami, bebaskan segera Lukas NMB. Lanjutkan Yang Mulia. Izin melanjutkan Yang Mulia. Majelis Hakim Yang Mulia penuntut umum yang kami hormati. Untuk selanjutnya kami akan menanggapi replik penuntut umum sebagai berikut. Mengenai rekening terdakwa di Bank BCA nomor 81400999938. Pada repliknya halaman 8-9 penuntut umum menjustifikasi bahwa terdakwa telah terbukti menerima sejumlah uang dari transfer dari saksi Benyamin Tiku, saksi Rifki Agareno, dan saksi Agus Panindongan, saksi Budi Sultan, dan saksi Rijatwan Olaka melalui rekening nomor 81400999938 atas nama terdakwa hanya dengan mendalilkan Bank BCA telah menerapkan prinsip know your customer sebagai pelaksanaan sikap kehati-hatian dari bank. Bahwa penuntut umum lupa akan fakta yang terungkap di persidangan bahwa ada banyak rekening yang dibuka oleh pihak lain, namun setelah pembukaan rekening tersebut ternyata si pemilik rekening tidak mengetahui lagi keberadaan rekening yang dibukanya tersebut. Sebagaimana diterangkan oleh saksi Rifki Agareno, Kusnul Kuluki, dan Maizun Nandip. Bahkan saksi Maizun Nandip menerangkan sering meminta pihak lain untuk membuka rekening bank yang kemudian buku tabungan bank itu tersebut diberikan kepada saksi Maizun Nandip dengan imbalan tertentu. Bahkan pada persidangan tanggal 20 Agustus 2023, Yang Mulia Majelis Hakim mempersilakan penuntut umum untuk menghadirkan pihak bank dalam persidangan ini agar pemeriksaan semakin terang. Namun penuntut umum menyatakan sudah cukup. Hal ini karena penuntut umum malu atas terungkapnya fakta adanya rekening yang dibuka oleh pihak tertentu ternyata digunakan oleh pihak lain. Kalaupun penuntut umum menerapkan prinsip follow the money dalam pemeriksaan perkara terdakwa, menurut penuntut umum pun tidak boleh melupakan ketentuan pasal 185 ayat 1 KUHP. Dalam pemeriksaan saksi Rifki Agareno, Kusnul Kuluki, Maizun Nandip pada persidangan tanggal 21 Agustus, ketiga saksi menerangkan hal yang sama, yaitu para saksi tersebut hanya diminta untuk membuka rekening pada Bank BCA. Untuk selanjutnya rekening tersebut diserahkan kepada pihak lain yang dipergunakan tanpa sepengetahuan mereka.
selaku pihak yang membuka rekening. Hal ini pun terjadi pada rekening nomor 814009938. Apalagi KPK tidak melakukan penyitaan atas buku tabungan dan ATM atas nomor rekening tersebut. Kalaupun penuntut umum mengacu pada laporan harta kekayaan penyelenggara negara terdakwa yang memasukkan rekening BCA nomor 81400009938 sebagai salah satu rekening milik terdakwa, hal ini tidak menjadi jaminan kalau keseluruhan arus uang keluar masuk dalam rekening tersebut diketahui terdakwa. Karena dalam pemeriksaan persidangan terdakwa telah menyatakan tidak mengetahui arus keluar masuk uang yang ada di rekening tersebut. Dengan demikian, terdapat pihak lain yang sampai saat ini belum tersentuh oleh penyidik KPK, di mana oknum tersebut menggunakan nama terdakwa untuk keuntungan pribadinya. Mengingat semua uang gratifikasi maupun suap tersebut masuk ke rekening BCA nomor 81400009938 atas nama Lukas NMB yang ternyata terdakwa tidak mengetahui keberadaan rekening tersebut. Mengenai penerimaan uang dari Richard Piton Enumbi, penuntut umum dalam repliknya halaman 9-10 mendalilkan mengenai terdakwa seolah-olah telah terbukti menerima sejumlah uang dari Piton Enumbi. Dalam pemeriksaan persidangan, saksi Piton Enumbi tidak pernah diperiksa dalam persidangan. Penuntut umum hanya mendasarkan keterangan dari Domi Yamamoto dan saksi Benyamin Tipu yang menyetorkan uang ke rekening milik saksi Rifki dan saksi Agus Parlindungan. Dalam pemeriksaan persidangan, saksi Domi pun secara tegas menyatakan bahwa rekening atas nama saksi Agus Parlindungan Tambunan sengaja dibuat untuk keperluan seluruh customer dari saksi Domi Yamamoto. Adalah fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa pernah dirawat di rumah sakit di Singapura dan mempergunakan jasa saksi Domi untuk membantu terdakwa pada saat melakukan perawatan kesehatan di Singapura. Dilanjutkan yang mulia. Izin melanjutkan yang mulia. Saksi Domi Yamamoto tidak pernah melihat terdakwa berjudi. Oleh karenanya pemberian uang dari Piton Enumbi kepada terdakwa tidak terbukti. Mengenai penerimaan uang dari Rijatono Laka, penuntut umum dalam repliknya halaman 11-15 mendalilkan mengenai terdakwa seolah-olah telah terbukti menerima sejumlah uang dari saksi Rijatono Laka dengan mempergunakan putusan nomor 29/PITSUS/TPK/2023/PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Rijatono Laka sehingga mengabaikan keterangan saksi Rijatono Laka dalam pemeriksaan perkara terdakwa bahwa bukti penuntut umum mempergunakan fakta dalam putusan dalam perkara nomor 29/PITSUS/TPK/2023/PN Jakarta Pusat adalah sebagai berikut. Halaman 13 angka 9, adanya percakapan antara saksi Rijatono Laka dengan Martin Buan, salah seorang karyawan saksi Rijatono Laka terkait usul Martin Buan kepada saksi Rijatono Laka agar dilakukan doa sebelum dilakukan penimbuhan area batching plan oleh pemilik tanah. Halaman 13 angka 10, adanya percakapan antara saksi Rijatono Laka dengan JJ alias Nurmala Hayati pada tanggal 26 September 2019 terkait usul JJ alias Nurmala Hayati kepada saksi Rijatono Laka agar pekerjaan Hotel Angkasa dilaksanakan sistem pembayaran SKBDN. Halaman 13 alinea kedua, di persidangan pula saksi Rijatono Laka mengakui adanya besaran fee yang diplot untuk ULP atau Pokja, PPTK, Kadis, dan 01 dalam kurung gubernur sebagaimana percakapan melalui aplikasi WhatsApp dari nomor telepon 082342270000 dalam kurung Wilisius ke nomor telepon 08134401381 saksi Rijatono Laka pada tanggal 25 September 2020. Keterangan Wilisius yang dijadikan fakta persidangan oleh penuntut umum dalam perkara nomor 29/PITSUS/TPK/2023/PN Jakarta Pusat yang dijadikan fakta persidangan dalam perkara terdakwa Lukas NMB terdapat pada halaman 233 sampai halaman 268, vide T19. Keterangan Wilisius dalam perkara nomor 29/PITSUS/TPK/2023/PN Jakarta Pusat tidak pernah menerangkan mengenai adanya pemberian fee untuk 01 sehingga bagaimana mungkin penuntut umum menyatakan saksi Rijatono Laka mengakui adanya besaran fee yang diplot untuk 01 dalam persidangan perkara terdakwa Lukas NMB. Dilanjutkan yang mulia. Izin melanjutkan yang mulia. Bahwa Martin Buan, Nurmala Hayati, dan Wilisius tidak pernah didengar keterangannya di muka persidangan dan juga tidak pernah dibacakan BAP-nya di muka persidangan sehingga bagaimana mungkin penuntut umum
dapat mengungkapkan fakta tersebut di atas kalau bukan menjiplak fakta dalam perkara nomor 29/Pit/TPK/2023/PN Jakarta Pusat. Wilisius ternyata diperiksa untuk perkara nomor 29/Pit/TPK/2023/PN Jakarta Pusat dengan terdakwa Rijatono Laka. Dalam perkara terdakwa Lukas NMB, Wilisius tidak pernah diperiksa sebagai saksi. Saksi Rijatono Laka dalam pemeriksaan persidangan perkara terdakwa hanya menerangkan hal sebagai berikut. Bahwa saksi merupakan Direktur PT Tabi Bangun Papua, yaitu sebuah perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi yang berdiri sejak tahun 2017, namun saat ini sudah tutup dan saksi juga seorang pemilik CV Walibu. Bahwa saksi mengambil uang sebesar 1 miliar milik terdakwa untuk keperluan berobat terdakwa. Bahwa Hotel Angkasa merupakan milik saksi secara pribadi dan bahwa saksi tidak pernah melihat, tidak pernah mendengar, dan tidak mengetahui adanya pemberian suap dan gratifikasi kepada terdakwa. Bahwa adanya dugaan penerimaan uang dari Rijatono Laka telah kami uraikan secara tegas dan lengkap pada halaman 56-66 dan halaman 209-212 pembelaan penasihat hukum. Penuntut umum mendalilkan terdakwa telah terbukti menerima fee sebesar 19.248.879.877 rupiah hanya mendasarkan pada pengeluaran saksi Meike yang tidak menggambarkan adanya aliran uang atau suap maupun gratifikasi yang dilakukan saksi Rijatono Laka kepada terdakwa. Justru dari bukti tersebut yang dijadikan alat bukti oleh penuntut umum seolah-olah terdakwa telah menerima fee, malah membuktikan saksi Rijatono Laka atau Pak Tono lah yang menerima fee tersebut, sesuai dengan kolom rekapan pembagian Pak Tono. Apalagi saksi Meike tidak pernah mengetahui kebenaran mengenai fee yang katanya diberikan oleh saksi Rijatono Laka kepada terdakwa. Dilanjutkan rekan saya yang mulia. Izin melanjutkan yang mulia. Dalam persidangan saksi Mikael Kambaya, saksi Gerius Oneyoman, saksi Rijatono Laka telah menerangkan mengenai tidak adanya intervensi atau campur tangan ataupun pungutan yang ditetapkan terdakwa dalam proyek-proyek yang ada pada Pemprov Papua. Bahwa saksi Meike, saksi Irma Imelda Irene hanya menyatakan melakukan pencatatan atas permintaan yang dilakukan oleh saksi Rijatono Laka selaku pimpinan mereka dengan mengatasnamakan terdakwa dalam setiap pengambilan uang dari saksi Meike. Saksi Meike dan saksi Irma tidak mengetahui kebenaran mengenai pengambilan uang yang diminta saksi Rijatono Laka yang mengatasnamakan terdakwa. Apakah benar telah diberikan atau dipergunakan oleh saksi Rijatono Laka sendiri. Sehingga putusan nomor 29/Pitsus/TPK/2023/PN Jakarta Pusat tidak secara serta-merta dapat dipergunakan dalam perkara terdakwa. Seolah-olah terdakwa telah menerima. Bahwa bukti kepemilikan Hotel Angkasa adalah sertifikat hak milik nomor 16 seluas 15.125 meter persegi atas nama saksi Rijatono Laka. Video bukti penuntut umum nomor 723. Ternyata sertifikat tersebut digadaikan ke bank oleh saksi Rijatono Laka sebagaimana dimaksud oleh saksi Meike. Dilanjutkan yang mulia. Izin melanjutkan yang mulia. Dalam dunia perbankan, pihak bank selaku kreditur baru menerima suatu jaminan apabila jaminan tersebut diajukan oleh pemilik jaminan tersebut dengan didukung bukti kepemilikan yang sah oleh undang-undang. SHM merupakan bukti kepemilikan yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Aturan Dasar Pokok-pokok Agraria Jungto pasal 32 angka 1 PP nomor 24 tahun 97. Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 dianggap dibacakan. Pasal 32 angka 1 PP Nomor 24 Tahun 97 dianggap dibacakan yang mulia. Tanggapan atas replik penuntut umum mengenai analisa yuridis halaman 15 sampai halaman 25 bahwa pembahasan analisa yuridis penuntut umum kami tetap pada pembelaan penasihat hukum. Halaman 195 sampai halaman 221, namun demikian kami tetap akan menanggapi replik penuntut umum bagian analisa yuridis sebagai berikut. Penuntut umum mencampur adukan antara analisa yuridis dengan analisa fakta untuk mengaburkan unsur pasal 12 huruf A dan pasal 12 huruf B. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
yang tidak terbukti dalam perkara terdakwa. Penuntut umum pada halaman 24 repliknya menyatakan, penasihat hukum dalam pledoinya menyampaikan suatu gratifikasi baru dapat terbukti kalau ada penerimaan langsung serta adanya konfirmasi pemberian antara pemberi dan si penerima. Atas argumen tersebut, penuntut umum sampai tidak habis berpikir bagaimana lagi menjawab argumentasi tersebut. Ketika argumentasi tersebut, penasihat hukum mendapatkan dari buku dengan judul Kajian Implementasi Pasal Gratifikasi dalam Putusan Pengadilan. Penerbit Direktorat Gratifikasi Deputi Bidang Pencegahan KPK. Halaman 20 huruf B yang menyatakan, unsur perbuatan menerima gratifikasi, terkait unsur penerimaan dan unsur gratifikasi, unsur penerimaan dapat dipahami sebagai nyata-nyata telah diterima, beralihnya kekuasaan atas benda secara nyata, penerimaan barang, benda hadiah secara langsung atau tidak langsung, atau dalam hal benda belum diterima, telah ada konfirmasi penerimaan secara prinsip dari pihak penerima, ataupun gratifikasi merujuk pada penjelasan pasal 12B Undang-Undang Tipikor. Pernyataan penuntut umum yang menyatakan penuntut umum sampai tidak habis berpikir bagaimana lagi menjawab argumentasi tersebut. Sebenarnya penuntut umum sudah mengetahui salah satu unsur gratifikasi adalah sebagaimana yang disebutkan dalam buku KPK di atas halaman 20, huruf B, video bukti T20. Sebaiknya penuntut umum lebih banyak lagi membaca buku-buku terbitan KPK sendiri, khususnya mengenai gratifikasi agar lebih profesional dalam menangani perkara tindak pidana korupsi. Izin dilanjutkan yang mulia. Izin melanjutkan yang mulia. Oleh karena saksi Riyatono Laka, saksi Piton Inombi, saksi Benyamin Tiku, saksi Rifki Agerano, saksi Imelda San, saksi Budi Sultan tidak pernah melakukan konfirmasi adanya pemberian uang melalui transfer antara pemberi dan penerima suap yang merupakan salah satu unsur gratifikasi. Maka unsur pemberian suap atau gratifikasi tidak terbukti. Penuntut umum pada halaman 23 poin ketiga menyatakan, jika terdakwa konsisten dengan argumentasinya yang menyatakan tidak mengetahui uang-uang yang masuk ke rekening miliknya, namun di sisi lain terdakwa mengakui dan membenarkan kepemilikan rekening BCA dengan nomor 81400999938 dan seterusnya. Bahwa dalam persidangan terdakwa telah menyampaikan bahwa ada kemungkinan rekening BCA-nya dipakai oleh orang lain. Terdakwa tidak pernah menerima 1 sen pun suap ataupun gratifikasi melalui nomor-nomor rekening bank BCA yang ditunjukkan oleh penuntut umum KPK. Untuk sebagian besar rekening BCA atas nama terdakwa mengetahuinya, namun terdakwa mengakui tidak pernah memegang rekening tersebut atau hilang. Dalam perkara, terdakwa telah terungkap fakta bahwa ada banyak rekening yang dibuka oleh pihak lain. Namun setelah pembukaan rekening tersebut, ternyata si pemilik rekening tidak mengetahui lagi keberadaan rekening yang dibukanya tersebut. Sebagaimana diterangkan oleh saksi Rifki Agerano, saksi M. Husnul Khuluki, saksi Maizun Nahib, bahkan saksi Maizun Nadib menerangkan sering meminta pihak lain untuk membuka rekening bank yang kemudian buku tabungan pihak lain tersebut diberikan kepada saksi Maizun Nadib dengan imbalan tertentu untuk kemudian rekening-rekening tersebut dijual ke pihak lain. Bahwa dalam seluruh dakwaan dan tuntutan terdakwa, penuntut umum selalu menyebutkan adanya uang yang masuk ke rekening terdakwa di BCA dengan nomor rekening 81400999938. Terdakwa dalam keterangannya di muka persidangan menerangkan hal sebagai berikut. Hanya menyebutkan mempunyai 1 rekening di BCA. Kedua, terdakwa lupa nomor rekening tabungannya tersebut. C. Buku tabungannya pun hilang. D. Terdakwa hanya memegang ATM-nya saja. Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka terdakwa tidak terbukti menerima suap dan gratifikasi. Izin dilanjutkan oleh rekan saya yang mulia. Penutup. Penutup, bahwa adalah fakta selama terdakwa menjadi tahanan KPK
kesehatan terdakwa tidak membaik malah menjadi menurun. Sehingga demi rasa kemanusiaan, kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim untuk memutuskan yang seadil-adilnya dengan mempertimbangkan faktor kesehatan terdakwa, stroke 4 kali, ginjal stadium 5 akut, hipertensi, diabetes, jantung yang menyebabkan terdakwa tidak dapat beraktivitas secara mandiri. Duplik ini pun merupakan bagian tak terpisahkan dari nota pembelaan pribadi Lukas NMB dan penasihat hukum. Berdasarkan seluruh uraian pembelaan dan akta bukti yang telah kami sampaikan, serta duplik yang telah kami bacakan, kami, penasihat hukum, memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutus sebagai berikut. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan ke-1 pertama melanggar pasal 12 huruf A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Yungto pasal 5 ayat 1 ke 1 KUHP, Yungto pasal 65 ayat 1 KUHP. 2. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Membebaskan terdakwa karena itu dari seluruh dakwaan fresh track. Mengembalikan barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 1024 dari siapa barang bukti tersebut disita. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, nama baik, serta harkat dan martabatnya. Membebankan biaya perkara kepada negara. Demikianlah tanggapan dan duplik kami atas replik Jaksa Penuntut Umum. Hormat kami, tim penasihat hukum. Baik, silakan diserahkan. Ya, ini buku. Satu kasih jaksa. Barang bukti. Ini bukunya. Buku yang digense. Ini juga. Oh aja. Udahlah, udah dijelasin di situ itu mengenai apa konten mokot. Oh ya, pribadi. Udah, ya kasih deh. Kasih depan itu. Kasih ke depan itu. 27 ya. Boleh jelasin aja. Jelasin. Itu kan sudah hafal jaksa kasih. Enggak. Ya. Baik ya. Sebagaimana kita sudah dengar bersama ya, duplik yang dibacakan oleh terdakwa melalui penasihat hukumnya dan dari tim penasihat hukum terdakwa sudah selesai dibacakan ya. Dengan demikian seluruh rangkaian pemeriksaan perkara ini selesai ya dan ditutup. Untuk selanjutnya majelis hakim akan bermusyawarah ya untuk membacakan atau penjatuhan putusan. Kami sudah jadwalkan untuk pembacaan putusan ya. Untuk pembacaan putusan kami jadwalkan hari Senin tanggal 9
Oktober ya. Hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 untuk pembacaan putusan terhadap terdakwa Lukas NMB ya. Cukup. Sebelum kami tutup, ada yang mau disampaikan? Cukup majelis. Cukup ya. Dari terdakwa? Cukup, Pak. Cukup. Dari tim penasihat hukum terdakwa? Cukup. Demikian sidang hari ini nyatakan selesai dan akan dilanjutkan kembali pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 untuk acara pembacaan putusan terhadap terdakwa Lukas NMB ya. Sidang dinyatakan selesai dan ditutup. Pak Jaksa yang perintangan dari JPU ya, biar apa? Biar bagus. Kalau dari si Lukas ini kan sirap. Kalau dari JPU kata pengantar juga bisa dilakukan Kamu ngalangin kamera kamu nggak? Jol aman. Aku wawancara JPU dulu ya Mbak ya. Kenapa? Aku wawancara JPU dulu ya. Mau? Mau, aku usahain. Aku biar bagus kalau cuma kita lagi di lobby nih JPU-nya. Gimana Bang? Anaknya? Udah ini aja dulu kali. Halo. Ada bertanya saya menjawab. Ya apa yang mau ditanyakan? Jadi sebenarnya kalau memang kita ngomong pasal 185 ayat 1, bukti adalah apa yang dinyatakan di persidangan,
dari 184 saksi dalam berkas, informasinya 40 yang mau dimajukan. Tapi setelah 17, jaksa penuntut menyerah. Kalau kita baca baik-baik yang terungkap di persidangan dan barang bukti, kalau misalkan memang ada barang bukti suap, mesti disita berdasarkan pasal 129 KUHP dan pasal 38. Tidak satu sen pun dalam berkas ada barang bukti kecuali cerita. Dan semua 17 saksi di bawah sumpah. Kalau seandainya di bawah sumpah mereka mengatakan membuat keterangan palsu, silahkan laporkan saksi tersebut bahwa tidak pernah mengetahui adanya suap dan gratifikasi. Kan dakwaan cuma 2, suap dan gratifikasi. Jadi sebenarnya tugas kita nggak terlalu berat. Cuma pertanyaan sederhana. Kalau di bawah sumpah dia katakan tidak ada suap dan gratifikasi dan itu adalah sumpah palsu, silahkan masukkan. Kita fair-fair aja, kita nggak mau ngatur-atur perkara ini. Jadi itulah singkatnya tadi. Dan dia katakan satu teori yang dia bikin buku sendiri loh. Dia lupa itu, makanya mungkin dia nggak baca ya. Tapi saya kira gabungan dari Lukas sendiri dan kami pengacara secara katakanlah profesional telah kami buktikan bahwa beliau mesti bebas, titik kita ya. Tadi dalam teks juga disebutkan manipulasi. Ya, dia pakai perkara lain masuk ke sini. Mestinya kan tuntutan apa yang terungkap di persidangan nomor sekian, berdasarkan pasal 185 ayat 1. Nah, kalau buktinya masa dari 1024 bukti tidak satu sen pun bukti suap. Ya. Ya. Jadi kalau ada kan, kalau dia OTT-nya di mana? Dia bilang hotelnya punya si Lukas. Begitu kasih lihat bukti, sertifikat atas nama si ini Laka. Iya. Jadi saya kira cukup jelas kok ini. Ya bebas dong, permintaan kami. Mudah-mudahan ya bebas mesti. Dan pembuktian mengenai hotel itu KPK itu sederhana sekali. Hanya karena Gerius ada foto di lokasi, lalu dia katakan Gerius itu Lukas, gitu loh. Kan lucu. Jadi Gerius ada foto di situ, padahal Gerius di pinggir jalan, lalu bukti bahwa hotel punya Pak Lukas, karena ada Gerius di pinggir jalan. Sekarang saya tanya teman-teman, kalau Anda berdiri di satu rumah di pinggir jalan, itu rumah Anda. Gimana tuh? Ini pembuktian model apa macam begini? Pokoknya ada foto Gerius di pinggir jalan depan hotel, Gerius adalah Bapak Lukas. Makanya kan kami lucu. pengacara mendoakan supaya dia tobat. Jangan manipulasi fakta-fakta. Kita berdoa kalau bisa. Karena memang sekarang selalu KPK menganggap dirinya paling suci. Dan kami ini pendosa-pendosa. Tapi mudah-mudahan dia juga tahu bahwa kami ini sama. Dan dia juga satu waktu bertobat untuk tidak memanipulasi fakta-fakta hukum. Seberapa yakin majelis hakim akan memvonis bebas? Ya, saya pernah bela 4 perkara tuntutan bebas. Jadi mestinya kalau misalkan KPK cukup jujur, itu mesti tuntutannya bebas. Tapi kalau enggak dia diperiksa, dia pikir lagi, main lagi sama Pak Petrus dan Pak Kaligis. Mana berani kita berapa? Jadi bebas ya tetap ya? Mesti tetap, konsisten toh. Masa di dalam bebas, di depan CNN enggak bebas? Ini agendanya Bang Stefanus Roy Reni juga kan mau sidang dakwaan pertama. Iya, makanya dia dikatakan dia si Roy kan katanya menghalang-halangi 184 saksi, tidak ada saksi yang mengatakan kesaksian kita karena pengaruh dari 17 orang itu juga tidak pernah menerangkan. Enggak pernah. Roy. Itu dikerjain banget. Makanya kita kasih hasil temuan BPK, tidak ada kerugian negara, itu sambungannya ke TPPU. Memang ini perkara rekayasa. Dia marah karena orangnya pernah ditangkap di Hotel Borobudur, periksa tas nggak ada duit, marah banget dia. Ada dendam pribadi KPK, ya itulah. Digeledah 1 kali OTT gagal semua. Satu lagi, sebenarnya kan tadi juga digaungkan kalau tidak ada saksi satupun yang membenarkan terkait dengan Pak Lukas ini menerima suap ataupun gratifikasi. Tapi ada juga disebut ada korelasi, karena kan saat ini kan ya korelasi gue berdiri sama kamu, dia bilang ada korelasi, gue pacaran sama kamu. Apaan itu korelasi? Hukum korelasi nggak dikenal dalam pasal 184 KUHP. Ya saya berdiri dekat-dekat, wah Pak Oce ini karena dekat-dekat ada hubungan istimewa, masuk akal nggak?
ya kan? Ya. Karena kan dakwaan dari Bang Roy juga kan Iya. dengan adanya saksi yang dihasut ataupun Nah, mesti kita lihat dari BAP saksi dong. 184 saya memberikan keterangan saksi ini bukan karena pengaruh Roy. Kita pakai pembuktian dan pakai cerita dong, ya. terima kasih atas Terima kasih. Ini pengacara muda yang handal. Baik, saya ikut-ikutan beliau aja. Terima kasih semua. Terima kasih Bang. Makasih, sehat-sehat Bang Oce. Terima kasih. Enggak, lagi Bang. Sama Bang Petrus, jaksa lanjut. yang ini posisi respon dari bukti tadi yang dibacakan bukan sampai ada beberapa tudingan manipulasi, politik, Ya. dan lain-lain. Tanggapan kami dari JPU pada dasarnya kami menghargai ya. Itu kan hak dari tim penasihat hukum, sudah sewajarnya dia melakukan pembelaan terhadap kliennya. Tapi yang jelas kami berprinsip bahwa kami tetap berpedoman pada tuntutan dan replik yang sudah dibacakan oleh JPU sebelumnya. Seperti itu. Terkait dengan manipulasi dari menggunakan Ya, keuangan. kami tetap berpedoman dan itu sudah diuraikan ya di dakwaan, tuntutan maupun replik yang kami buat berdasarkan fakta-fakta di persidangan, baik dari keterangan saksi, barang bukti dan petunjuk serta keterangan terdakwa. Dan kami yakin nantinya hakim dalam memutus perkara ini mudah-mudahan sesuai dengan fakta persidangan yang sudah disampaikan dan sudah disampaikan oleh kami selaku penuntut umum. Respon Anda bahwa kuasa hukum cukup optimis, cukup yakin untuk meminta vonis bebas. Ya, itu hak daripada tim penasihat hukum ya. Tapi kami tetap berprinsip bahwa apa yang kami buktikan selama pembuktian mulai dari pemeriksaan saksi dan terakhir sampai pemeriksaan terdakwa, kami cukup optimis bahwa apa yang kami dakwakan terhadap terdakwa bisa terbukti di persidangan. Dan mudah-mudahan hakim dalam memutus perkara ini bisa memberikan putusan yang seadil-adilnya kepada terdakwa sesuai dengan fakta sidang yang sudah kita ikuti bersama sebelumnya. mungkin boleh sedikit dijabarkan lagi poin-poin tuntutan kemarin pada sama saja poin yang satu. Secara garis besarnya kan sudah diuraikan ya, sudah dibacakan sebelumnya ya, bahwa yang bersangkutan didakwa melakukan tindak pidana suap dan gratifikasi dan sudah dibacakan. Mungkin berita sebelumnya lah sudah tidak perlu diulang lagi. Tinggal nanti kita menunggu di tanggal 9 Oktober ada pembacaan putusan hakim. Kita ikuti bersama aja. Harapannya sesuai dakwaan? Ya, sesuai dakwaan, sesuai tuntutan ya. Sesuai tuntutan yang kita bacakan sebelumnya bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan dengan ancaman pidana 10 tahun 6 bulan ya. Oke, itu aja. Juga ada sidang dakwaan dari Roy ini? Ya, hari ini ada sidang dakwaan, pembacaan dakwaan dari pengacara si Lukas NMB yaitu Roy Rening ya setelah ini. Nanti jam 1 siang oleh tim satunya lagi. Oke, itu aja ya. Thank you, Mas. Oke. Dengan iya baru mau nanya. Namanya dengan siapa, Mas? Dengan Pak Rafiq.